Wahyu. Siapa yang mau dipanggil? Udah semua? Berarti hari ini kalian masuk semua ya, nggak ada yang mau masuk. Kalian pernah dengar nggak kalau membaca adalah jendela dunia? Maksudnya apa coba? Ayo, siapa yang berani? Oke, jadi maksudnya dengan membaca kita bisa tahu apa aja hal yang kita nggak ketahui. Misal, kalian kalau nggak tahu informasi, kalian membaca nggak? Membaca. Jadi dengan membaca kalian mendapatkan informasi. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bibi mengulas dahulu pelajaran kita di dua pertemuan belakang. Apa aja yang kita pelajari kemarin? Kita belajar apa? Pertemuan kemarin kita membedakan fakta, opini, dan asumsi. Nah, apa yang kalian ingat tentang fakta? Apa, Aurel? Kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan melalui indera rasa atau bukti nyata. Oke, benar. Kalau opini apa? Siapa yang bisa? Yang masih ingat siapa? Ayo, opini Katia. Opini adalah pendapat, penilaian, atau tanggapan pribadi seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Opini belum tentu benar-benar terjadi karena bersifat subjek, bergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan perasaan seseorang. Oke, kalau asumsi, siapa yang bisa asumsi? Kita coba. Asumsi adalah dugaan atau tanggapan sementara yang belum memiliki bukti kuat tetapi digunakan sebagai dasar berpikir atau awal penyelidikan. Oke, jadi intinya fakta apa? Bisa dibuktikan secara terus kalau opini, pendapat orang, pendapat pribadi. Kalau asumsi, berupa oke, benar. Nah, kita akan masuk ke materi yang baru. Sebelum itu ada yang tahu materi kita hari ini apa? Oke, baik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar. Ini yang pertama gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga apa? Terus? Yang terakhir? YouTube. Oke. Biasanya kalian menggunakan WhatsApp itu untuk apa? Berkomunikasi. Kemudian selain berkomunikasi biasa di WhatsApp buat apa? Telepon itu termasuk komunikasi ya. Telepon. Terus chatan. Ini termasuk komunikasi ya. Terus kalau di TikTok biasanya kalian ngapain? Apa? Menonton. Kemudian selain menonton apa lagi? Istanbul, kamu kalau gunain TikTok tuh buat apa? Biasanya selain nonton. Ayo yang lain buat apa TikTok? Selain nonton? Apa? Membuat video, mencari informasi. Mencari informasi. Lalu apalagi di TikTok biasanya? Yang sering cewek-cewek lakuin? Bukan? Bukan? Kesukaan cewek-cewek? Bukan yang itu, yang lain lagi apa? Mengikuti orang. Di TikTok kan selain ada fitur membuat video,
Belanja online. Bisa kan dari TikTok? Bisa. Oke, kalau di Facebook biasanya ngapain? Memposting. Pamer. Membuat cerita, posting, pamer itu satu-satuan ya. Selain ini, apa lagi? Kalian gunain Facebook itu untuk apa? Bisa nggak nonton di Facebook? Bisa. Mencari teman. Kalau di Google buat apa? Mencari informasi juga. Setelah itu, selain mencari informasi, nonton. Terus selain nonton, apa? Mencari tugas. Mencari foto. Oke, kalau di Instagram, apa yang kalian lakukan? Posting. Di Facebook. Sama kayak Facebook. Kemudian menonton juga. Terus selain ini chatan. Apa lagi? PDKT. Oke, kalau di YouTube biasanya ngapain? Nonton. Oke, Andre, kamu kalau di YouTube biasanya nonton apa? Nonton anak-anak. Film, kartun gitu ya. Yang lain nonton apa kalau di YouTube? Kono. Apa Dot itu? desain. Kono. Dotisen tu no. Dot desain. Terus nonton apa lagi? Tutorial. Tutorial, Petualangan. petualangan. Yang lainnya kayak Mancing, Bu. Mancing, kamu apa? Kamu nonton apa di itu? Orang. Dengan sipin. Oke, jadi di WhatsApp kita gunain untuk berkomunikasi, kayak telepon, chat, kemudian video call. Kalau di TikTok kita gunain untuk menonton, membuat video, mencari informasi, belanja online. Kalau di Facebook kita gunakan untuk memposting, menonton, mencari teman. Di Google juga mencari informasi, menonton, kemudian mencari tugas, mencari foto. Kalau di Instagram kita juga memposting, menonton, dan chatan. Dan kalau di YouTube menonton. Apa di YouTube cuma nonton aja? Enggak. Selain nonton apa lagi? Dari tutorial. Membuat konten. Oke, dari ke-6 jenis media sosial ini, mana media sosial yang paling sering kalian gunakan? TikTok. Coba WhatsApp berapa orang? Coba angkat tangan yang gunain WhatsApp. Dia, madi itu dia. Ting, juga tangan. Oke, hampir semuanya ya. Kalau TikTok, Ating, YouTuber. kalau Facebook, jarang ya. Kenapa kalian jarang main Facebook? Dulu yo, Jamin, sama Jamin. Oh, oke. Kalau Google, semuanya gunain? Ya. Oke, untuk cari PR apa? PRBI. Oh, jadi kalian cari PRBI di Google. Bahasa Inggris. Oke. Kalau di Instagram semuanya gunain
mau nonton nggak perlu ke bioskop, bisa nonton lewat TikTok, lewat YouTube, lewat Facebook. Terus kalau ingin berbelanja juga kita bisa menggunakan media sosial. Nah, selain TikTok, apa aja media sosial yang sering kita gunakan untuk belanja? Shopee, Lazada, Tokopedia, apa lagi? Oke, itu ya. Nah, anak-anak, ternyata selain untuk media berkomunikasi, memposting, dan lain-lain, media sosial ini juga membawa pengaruh besar bagi terciptanya kosakata baru. Kenapa kosakata baru bisa muncul dari media sosial? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa kosakata baru bisa tercipta dari adanya media sosial ini? Oke, terciptanya kosakata baru di media sosial ini karena adanya apa? Komunikasi. Jadi kan kita nggak hanya komunikasi dengan sesama kita berkomunikasi dengan orang lain dari daerah lain. Bahkan pasti kalian pernah nggak sih berkomunikasi dengan orang dari negara lain? Pernah. TV. Itu biasanya kamu dapat teman dari mana aja? Negara apa? Salah satunya Jepang, Inggris. Nah, jadi secara tidak langsung hal tersebut membuat terciptanya kosakata baru yang sekarang sedang tren-trennya. Iya apa enggak? Coba kalian buka buku halaman 85. Udah? Nah, di sana ada 9 kosakata baru ciptaan warganet. Siapa warganet? Warganet. Kita sebagai pengguna media sosial. Oke, ada apa aja di sana? Yang pertama, kemudian merapat, lalu kemudian typo. Yang kelima apa, Wahyu? Kemudian garing. Terus lalu apa? Netizen. Terus yang terakhir apa? Top. Nah, selfie artinya apa? Memotret diri sendiri. Kalau merapat? Ajakan berkumpul. Hoax apa? Berita palsu. Kalau typo? Kemudian yang kelima apa? Artinya stop. Mencari tahu ulang. Kalau garing? Tidak lucu. Guys, artinya? Sabar untuk? Kalau netizen? Pengguna internet. Terus yang terakhir, artinya? Menandai. Nah, ini adalah contoh beberapa kosakata yang tercipta karena pengaruh media sosial. Yang pertama ada selfie, yang artinya memotret diri sendiri. Siapa yang suka selfie di sini? Coba, yang suka selfie?
Semuanya? Oke, yang kedua ada merapat, ajakan untuk berkumpul. Biasanya tuh kita menggunakan kata sini. Ayo sini sini sini. Artinya merapat. Nah, di sini warganet menemukan kata ajakan berkumpul itu adalah merapat. Kemudian ada hoax atau berita bohong. Siapa yang sering sebar berita bohong? Ada nggak dua kali ini? Dori. Selain Dori, Rafael. Selain itu? Yolan. Arga. Siapa lagi? Olinda. Oh, ternyata banyak ya. Di sini. Akira juga. Terus yang keempat ada typo yang artinya salah ketik atau salah ketik. Pasti Bu yakin di lokal ini semuanya sering mengalami salah ketik. Iya Bang? Iya. Di WhatsApp terutama ya. Terus yang kelima ada stalk atau mencari tahu. Atau biasa tuh kita sebut stalking. Tahu stalking? Tahu. Pernah melakukannya? Stalking siapa udah? Mantan. Terus yang keenam garing atau tidak lucu. Siapa yang kalau ngelawak suka garing? Yolan lagi. Semuanya Yolan ya. Kalau Andre berarti kalau Andre lucu. Ya lucu. Oke, yang keenam ada guys, sapaan untuk teman seumuran. Selain guys, kalian manggil teman seumuran itu siapa? Bro. Terus? Bahasa gaul. Say. Best. Cukup, guys, bro, say, best. Itu adalah kata sapaan untuk memanggil teman seumuran. Terus ada netizen atau pengguna internet. Kita semua ini termasuk netizen bukan? Alasannya? Karena kita menggunakan internet. Terus yang terakhir ada tag, yaitu menandai. Di sini Bu ada nge-save beberapa WhatsApp siswa-siswa ya. Di sana tuh isi statusnya tuh menandai semua. Kayak misal kamu bintang, kamu posting foto, terus kamu tandai semua teman di kelas kamu nih. Jadi pas kita buka WhatsApp tuh isinya foto dia semua. Kalian gitu nggak? Banyak kelas 8, 9, 11 tuh gitu semua. Sering menandai. Nggak tahu kalau di Instagram ya, kalau di WhatsApp mereka sering menandai. Oke, sampai sini gimana, ada pertanyaan nggak? Yakin? Jadi intinya tadi internet itu apa? Media sosial itu apa? Ayo, media sosial atau internet? Berkomunikasi, terus mencari informasi, mencari teman, memposting, oke. Itu semua adalah manfaat atau keunggulan dari media sosial atau internet. Oke, sekarang tugas kalian silakan catat dulu kosakata baru ciptaan warganet ini dan pengertian dari media sosial, manfaatnya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tulis sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Bisa dimengerti sampai sini? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencatat. Kalau udah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kita berhitung dari Miss Bakul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dengerin. Yang kelompok 1, nomor 1 di sebelah sini. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3 di pinggir sini. Silakan. Di sini buku paketnya diutuh dulu. Pilih 1 beserta buku catatan yang tadi.
dan yang benar nilainya akan lebih tinggi daripada teman yang lain. Kelompok yang lain, oke? Kelompok 1, silakan satu orang ambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Kita cek dulu ya dari kelompok 1. Stop mengikuti, benar Kak? Benar. Merapat ajakan untuk berkumpul, benar? Benar. Benar, oke. Kelompok 3. Stop mengikuti, benar? Selfie. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2. Ini merapat. Netizen. Berita bohong. Oke, benar juga. Tepuk tangan dulu. Excited dikit tepuk tangannya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi sampai sini berarti kalian udah bisa ya mengartikan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam artinya bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Jawab kalau bisa bisa. Oke. Tapi ini kelompok 1 teh, kelompok 1 tadi maju pertama. Kelompok 3 kedua. Kelompok 2 ke 3. Berarti yang menang di games di pertemuan kali ini adalah kelompok 1. Oke, silakan masing-masing kelompok catat dulu ini. Nah, sekarang buka lagi buku paketnya halaman 7. Ya, sekarang diambil. Udah dibuka? Sekarang kita baca sama-sama dari kelompok 1. Siapa yang mau baca? Aku. Boleh, Aurel? Iya, 87. Yang lain tolong disimak. Iya. Kolom bahasa muncul dan hilangnya kosakata baru. Liputan Indonesia. P mempunyai 17 kata baru yang unik dan ditambahkan. Oke, kelompok 2 lanjutin. Doi. Ada lagi? Kenalan, klik dan link. Lama Tolong lanjutin. Makanya gimana? ampun, bismillah. Kue ya. Komedi tunggal stand-up komedi belum ada di KKBI. Di akronim bagus masih dipakai bagian bidang ini. 10. Satik salatik Daifwa belum ada di KBBI. Lanjut. Derau Nausi Lama Ratayang review belum ada di KBBI. Di KBBI Pratinjau. Hektare lama. Ortopon Handy Talki HT lama salah eja. Semestinya protokol. Mangkus dan sangkil FPP dan efisien lama kurang banyak dipakai. Efektif dan efisien lebih banyak dipakai. Kita lanjutin. Iya, narahubung. Narahubung kognitif si Benson belum ada di KBBI. Belantang mikrofon lama kurang banyak dipakai. Mikrofon lebih banyak dipakai.
Opini itulah mengartikan stetoskop yang kadang disebut pula sebagai berita. Majalah Tempo pernah menunjukkan bahwa tunggal atau bintang kata dari kata jenaka berkata-kata. Kuat lagi Yelvi. Kedua, ada beberapa syarat agar suatu kata dapat diterima. Nah, dari judulnya kita bisa baca muncul dan hilangnya kosakata baru. Jadi, tanpa kita sadari, banyak kosakata yang bermunculan dan banyak juga kosakata yang hilang. Di sini seperti kata gawai atau gadget. Tahu gadget? Apa? Handphone. Bahasa bakunya itu adalah gawai. Tetapi sekarang telah tergantikan oleh gadget. Kalian masih sering dengar nggak orang menggunakan kamu bawa gawai nggak? Nggak pernah ya. Paling nggak handphone nggak tuh gadget. Kemudian ada pramusiwi atau babysitter. Sekarang orang nggak lagi bilang pengasuh itu pramusiwi, pengasuh anak-anak, tetapi babysitter. Mungkin kalau di tempat kita di daerah-daerah yang masih kayak di daerah kita lah gitu kan, mungkin masih ada ya kayak pengasuh. Tapi kalau di luar itu orang nggak lagi bilang pengasuh, tapi bilangnya babysitter. Kemudian ada tetikus. Mouse, tahu tetikus? Mouse tahu? Apa? Iya, untuk yang di komputer itu ya, untuk kursornya. Kemudian warganet atau warga internet sekarang telah berubah menjadi netizen. Di sini ada banyak, ada 17 kosakata yang ada yang hilang, ada yang baru. Kalian bisa baca, kita udah baca tadi sama-sama. Oke, sekarang kita baca sama-sama dulu ke 17 kosakata ini. Kalian ikuti saya ya. Gawai sama dengan gadget. Gawai sama dengan gadget. Pramusiwi sama dengan babysitter. Pramusiwi sama dengan babysitter. Tetikus sama dengan mouse. Tetikus sama dengan mouse. Warganet sama dengan warga internet. Cara hubung sama dengan contact person. Narahubung sama dengan model person. Pelatang sama dengan mikrofon. Belakang sama dengan mikrofon. Nah, di antara 17 kosakata ini, enggak semuanya itu terdapat di dalam KBBI. Apa arti KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini kita menggunakan KBBI 5 atau KBBI edisi ke-5. Jadi yang huruf V itu bukan V, tapi 5. Jadi bacanya KBBI 5. Nah, di sana tadi dijelasin ada beberapa kosakata yang belum terdaftar di KBBI, belum ditaruh. Apa aja? Yang pertama, coba baca lagi. Yang belum ada di KBBI apa aja? Warganet belum ada di KBBI 5. Kemudian apa lagi? Salah ketik. Ketik. Atau typo belum ada. Kemudian Oh. komedi. Oke, ada 5 kosakata yang belum terdaftar dan belum ada di KBBI. Tapi pada kenyataannya dalam prakteknya sudah banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Salah satunya kita. Iya apa enggak? Kita udah gunain warganet atau netizen tadi ya. Terus typo, stand up comedy, preview, contact person. Itu secara tidak langsung kita udah menggunakan. Padahal itu belum ada di KBBI. Menurut kalian sah nggak kita gunain kata-kata ini sementara belum ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut kalian aja? Nggak, ada yang nggak, ada yang iya. Yang nggak siapa? Coba.
Oke, jadi walaupun kelima kosakata ini tuh belum terdaftar di KBBI, tapi kita udah pakai. Mungkin ibu juga nggak tahu itu salah apa enggak, tapi pada kenyataannya hampir semua masyarakat sudah menggunakan kelima kosakata yang belum ada di KBBI. Oke, sampai sini kayaknya kalian udah lesu-lesu, kita ice breaking dulu masih. Kita tepuk semangat aja. Oke, berdiri dulu yang lain, semuanya. Andre, sini. Yolan, Niko, Bu. Kasih ice breaking ke temennya biar semangat. Aja kami semangat. Ayo teman-teman. Jangan aja deh. Bisa, Andre itu bisa. Ayo. Ayo teman-teman, kita tepuk semangat. Gue lagi. Ayo teman-teman. 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi yang keras Andre. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Coba lihat teman-temannya ada semangat belum kira-kira Andre? Udah Andre. Lalu aja lari ke kiri. Oke. Dan sama ya. Berani lagi. Nah, dari penjelasan yang udah ibu jelasin dari awal sampai sekarang ini, kira-kira ada nggak sih pertanyaan? Enggak, kelompok ini ada pertanyaan nggak? Ya. Ada. Kelompok 3? Tom ada pertanyaan nggak Tom? Aldi? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Kelompok 1 gimana? Yakin? Paham? Jalan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tadi kita udah baca 1 sampai 17 itu. Jadi ibu akan panggil secara acak satu-satu untuk baca di depan. Ada ibu aja. Apa aja Bu? 1 sampai 17 kosakata baru tadi. Muhammad dan Rasulullah. Ya? Ngerti? Dari Rafael. Lagi lagi. Hah? Udah satu. Oke. Celine dulu. Lagi, coba. Enggak. Ada cuma dua yang telur ya. Tuh, baca di depan dulu. Nomor 1. Yang lain jangan berisik, silakan kalian baca sendiri. Sampai titik apa juga? Harus benar ya. Artinya aja. Gawai, gaget, No, bukan gaget. Salah. Gadget. Pramusiwi, babysitter, tetikus, mos, warganet, warga internet, netizen, pranala, high following, dan link. Bawa buku paketnya ya, bawa sendiri. Lanjut ke Reza. Bawa buku paketnya Reza. Dari nomor 6. Apa? Salah. Daring Hmm? dan luring, Luring. online Online. dan offline. Namanya? Swap foto, plugin server, Bintang. Gak apa-apa di sini aja. Dengerin dulu. Jadi
bagian membaca, besok kan kita diajarin. Ya, paham ya? Bacanya besok. Sekarang silakan siap-siap. Pimpin dong. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.